Vinny Junior scored his 14th of the season, I guess. Much will depend on, and if it is decided by one thing tonight, it might be decided from the bench. They've got to decide. It's got a bit more structure about them. They know what they want to do with the ball when they're going forward. It's a little bit more off the cuff for Real Madrid. Opportunity for the break, and he's around Donnarumma and scores. And Real Madrid from the breakaway check the lead. Valverde with the run, and the shots, and the second goal of the night for the Real Madrid captain. They lead Manchester. Diaz looks a little Valverde on a hat-trick. Brilliant! Oh my goodness me! He has a first half hat-trick, and that was simply sublime. Real Madrid 3, Manchester City 0. Bayangkan, seorang pemain yang berlari tanpa lelah selama 90 menit, bahkan 120 menit. Menyerang seperti striker. Vinicius Junior, oh what a shot! What a goal that is! Bertahan seperti bek tengah. Memberi umpan seperti radar. Dan menembak seperti meriam hidup dari luar kotak penalti. Dia bukan sekedar gelandang. Dia adalah mesin. Dia adalah energi. Dia adalah jiwa dan nyala api yang tidak pernah padam. Inilah kisah Federico Valverde, seorang pemain serba bisa yang keberadaannya sangat langka. Dari jalanan Uruguay hingga menjadi salah satu pilar utama Real Madrid dan simbol generasi baru Los Blancos. Federico Santiago Valverde lahir di Montevideo, Uruguay pada 22 Juli 1998. Sejak kecil, sepak bola bukan sekedar hobi, itu adalah bagian dari hidupnya. Dia tumbuh dengan mentalitas khas Uruguay, keras, disiplin, dan pantang menyerah. Bakatnya mulai terlihat saat dia bergabung dengan Akademi Penarol, klub legendaris di Uruguay. Di Penarol, Valverde berkembang sebagai gelandang modern. Dia bukan tipe playmaker klasik. Dia adalah pemain box to box yang berlari dari kotak ke kotak tanpa henti. Pada usia 17 tahun, dia sudah mulai mencicipi tim utama Penarol. Muchas gracias, por suerte. Un partido difícil, pero se puede ganar. Dan di usia 18 tahun, dia menjadi bagian penting skuad senior Penarol. Musim 2015-2016 menjadi momen penting. Valverde membantu Penarol meraih gelar Liga Domestik. Namanya mulai benar-benar naik saat tampil di Piala Dunia U17 2015 bersama Uruguay. Di turnamen itu, dia jadi salah satu pemain muda paling menonjol di dunia. Performa solidnya menarik perhatian klub-klub Eropa, dan satu klub raksasa mulai mengamati dengan serius, Real Madrid. Mereka melihat potensi jangka panjang dari Valverde, karakter kerja keras, fighting spirit, dan gaya bermain yang cocok dengan sepak bola modern. Pemandu bakat Real Madrid sudah lama memantau Valverde sejak masih remaja. Setelah performanya di level internasional, Real Madrid bergerak cepat. Los Blancos memang terkenal agresif dalam merekrut pemain muda Amerika Selatan, seperti yang mereka lakukan pada banyak pemain setelahnya.
Pada tahun 2016, Real Madrid resmi merekrut Valverde. Nilai transfernya sekitar 5 juta euro. Harga ini dianggap sangat murah untuk pemain dengan potensi besar. Usianya 18 tahun saat itu. Namun, dia tidak langsung masuk tim utama karena akan sulit mendapat menit bermain di sela trio gelandang Los Blancos kala itu, Casemiro, Toni Kroos, dan Luka Modric. Oleh karena itu, ia ditempatkan di Real Madrid Castilla, tim B Real Madrid. Disinilah dia belajar sepak bola Eropa, tempo cepat, taktik kompleks, dan tekanan tinggi. Musim berikutnya, 2017-2018, dia dipinjamkan ke Deportivo La Coruña untuk mendapatkan menit bermain dan meningkatkan kemampuannya. Di klub ini, Valverde mendapatkan pengalaman penting di La Liga. Bersama Deportivo adalah fase penting dalam pembentukan dirinya. Meski secara statistik tidak mencolok, tapi secara permainan sangat berpengaruh untuk perkembangan karirnya. Dia sempat beberapa kali dimainkan di posisi yang bukan naturalnya sebagai gelandang, harus beradaptasi dengan 3 pelatih berbeda dalam satu musim, dan bermain di tim yang sedang terpuruk. Hal ini membentuk mental dan fleksibilitasnya. Pada musim ini, dia bermain dalam 25 laga di semua kompetisi dan dipercaya starter 12 kali. Meski tidak mencetak gol atau assist, kontribusinya terlihat dalam menjaga keseimbangan lini tengah. Dia lebih fokus pada kerja kotor, yakni membantu bertahan, terutama mengcover back dan intercept. Juga distribusi bola sederhana tapi efektif. Dia bukan playmaker, tapi mesin tim. Meski akhir musim itu, Deportivo terdegradasi, Valverde menunjukkan kualitas sebagai calon gelandang kelas atas. Stamina luar biasa, kemampuan duel, dan kecerdasan membaca permainan. Dia kembali ke Real Madrid sebagai pemain yang jauh lebih matang. Musim 2018-2019, Valverde mulai masuk skuad utama Real Madrid. Namun, saat itu lini tengah Los Galacticos masih dipenuhi para legenda, Luka Modric, Toni Kroos, dan Casemiro. Dia hanya mendapatkan menit bermain terbatas, tetapi setiap kesempatan yang diberikan dimanfaatkan dengan maksimal. Pelatih mulai melihat sesuatu yang berbeda. Valverde tidak takut apapun di lapangan. Dia bermain dengan keberanian dan tanpa rasa lelah. Musim 2019-2020 adalah musim di mana Valverde benar-benar meledak. Di bawah pelatih Zinedine Zidane, dia menjadi senjata rahasia. Energi dan kecepatannya membuat lini tengah Real Madrid lebih dinamis. Momen ikonik terjadi di final Supercopa de España. Valverde melakukan tackle taktis yang menghentikan peluang gol lawan di ujung pertandingan. Itu bukan sekedar pelanggaran, itu adalah pengorbanan untuk tim. Dia mendapat kartu merah. Namun Real Madrid memenangkan trofi usai mengalahkan Atletico dalam babak adu penalti, dan dunia mulai mengenal nama Federico Valverde.
Musim berikutnya, dominasi Modric, Toni Kroos, dan Casemiro mulai melemah. Valverde mulai sering dimainkan sebagai starter. Viene a Valverde, gol, 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 gol. Musim itu, dia memainkan 44 laga, mencetak 2 gol dan 5 assist. Luka Modric a la media vuelta. No es su pierna buena fe. Valverde. ¡Gol! ¡Gol! Dia membantu Real Madrid menjuarai La Liga, trofi domestik pertamanya bersama Los Blancos. Musim 2020-2021, Valverde semakin matang. Sisi bermainnya mulai lebih fleksibel. Dia bermain sebagai gelandang tengah, gelandang kanan, bek kanan, bahkan kadang bermain lebih menyerang sebagai winger kanan. Cedera sempat mengganggu, namun ketika bermain, dia selalu memberi dampak besar. En la cabeza de nuevo Karim. Benzema fijando a Sioba, centra Benzema para Valverde. Valverde que golpea, gol. El tercero del Real Madrid. Dia bukan hanya pelari, dia mulai menjadi pengatur tempo permainan. Berani, keras, dan bertahan layaknya Casemiro. Tenang, cerdas, dan presisi dalam memberikan umpan seperti Toni Kroos. Fleksibel, fighting spirit, tak kenal lelah, seperti Luka Modric. Federico Valverde berkembang menjadi gelandang dengan 3 kemampuan gabungan daripada seniornya tersebut. Sebuah hal yang sangat jarang ditemukan. 3 kemampuan gelandang kelas atas dalam satu tubuh. Luar biasa. Dia berkembang jadi pemain bola versatile atau serba bisa. Jenis pemain yang mampu bermain di berbagai posisi berbeda dengan kualitas yang sama baiknya. Dalam sepak bola modern, pemain tipe ini sangat berharga karena memberikan fleksibilitas taktik bagi pelatih. Dalam sejarahnya, pemain jenis ini selalu sangat berbahaya dan penuh kejutan. Sebut saja Lionel Messi, Steven Gerrard, Zinedine Zidane, Wayne Rooney, dan Ruud Gullit adalah beberapa pemain tipe serba bisa terbaik dalam sejarah yang kehadirannya sangat berdampak besar pada permainan tim. Di era saat ini, kita melihat Federico Valverde. Musim 2021-2022 adalah puncak awal Valverde bersama Real Madrid. Dia menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju gelar Liga Champions. Di final melawan Liverpool, Valverde memberikan assist krusial untuk gol kemenangan tim. What an effective passage of play that from Real Madrid. Valverde then drives it in, and they go ahead. Vinicius Junior. The Stade de France erupts with white delight, and Vinicius Junior fires Real Madrid in front in the Champions League final. Musim itu, dia tidak mencetak gol, tapi kontribusinya sangat menentukan. Real Madrid meraih Liga Champions, La Liga, dan Supercopa. Valverde bukan lagi pemain pelapis, dia adalah starter, jantung tim, dan pusat kendali Real Madrid. Musim 2022-2023, Valverde naik ke level berikutnya. Dia mulai mencetak banyak gol dari luar kotak penalti. Tendangan kerasnya menjadi senjata mematikan kalau penyerang tim menemui kebuntuan. Is there anything this man cannot do? Back to Valverde. Penny Valverde! Magnificent! What a finish from the Uruguayan! Gol-golnya bukan hanya sekedar gol. Itu adalah Valverde Show. Sebuah momen yang sangat ditunggu para penonton di tiap pertandingannya. Pelatih bahkan menantangnya untuk mencetak lebih banyak gol. Dan dia menjawabnya dengan performa luar biasa. Musim ini, dia bermain di berbagai posisi dan lebih berani menyerang. 29 kali dimainkan sebagai gelandang dan 25 kali bermain sebagai winger kanan. Dan tidak lupa membantu pertahanan dengan penuh agresivitas.
Versatilitasnya membuatnya tidak tergantikan. Musim itu, dia memenangkan Copa del Rey pertamanya. Musim 2023-2024, Valverde memenangkan gelar La Liga ketiga dan Liga Champions keduanya. Dengan regenerasi skuad, Valverde menjadi jembatan antara generasi lama dan baru setelah era trio legendaris Madrid berakhir. Dia bermain bersama pemain muda seperti Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, dan Arda Güler. Namun, satu hal tetap sama. Valverde adalah mesin tim. Dia berlari, bertahan, menyerang, dan memimpin. Mengatur tempo, memberi assist, juga mencetak gol. Luka Modric, corre Fede Valverde. Rigo lets it go. Valverde! At last, the Uruguayan. Rasanya, tidak banyak pemain di era modern yang atributnya selengkap dan serba bisa seperti dirinya. Dia selalu bisa diandalkan saat tim butuh pembeda. Selalu siap dimainkan di posisi manapun. Dia telah berhasil keluar dari satu posisi nyaman yang bisa menghentikan potensinya. Apa yang membuat Valverde spesial? Pertama, stamina tidak manusiawi. Dia bisa berlari sepanjang pertandingan tanpa kehilangan intensitas, bahkan jika harus bermain dalam 120 menit. Kedua, versatilitas tinggi. Valverde bisa bermain di hampir semua posisi lini tengah hingga sayap, dan dia mampu bermain sama baiknya. Ketiga, mentalitas pejuang. Dia tidak pernah menyerah. Setiap bola diperebutkan seolah itu adalah makanan terakhir di muka bumi. Keempat, tembakan jarak jauh mematikan. And Valverde! Oh! That is an absolute... Valverde memiliki tendangan yang sangat keras, dan itu adalah kartu as bagi tim. Gol-golnya sering spektakuler, menghibur, dan sangat dinantikan para penonton. Remate Valverde. Kelima, disiplin taktik. Dia selalu tahu kapan menyerang dan kapan bertahan. Dengan kemampuan serba bisanya, dia juga dituntut untuk mampu menjalankan taktik di posisi dan peran berbeda. Fakta ini membuktikan bahwa Valverde adalah pemain yang sangat cerdas secara taktik. IQ sepak bola ini sangat penting untuk menjalankan strategi tim. Valverde bukan hanya pemain hebat, dia adalah pemimpin alami. Dia bekerja keras tanpa banyak bicara. Dia memberi contoh di lapangan, lewat aksi, lewat kontribusi nyata. Dia selalu mengutamakan tim. Real Madrid menghargai pemain seperti ini. Di klub yang penuh bintang, Valverde menonjol bukan karena ego, tetapi karena pengorbanan dan kemampuan. Dia adalah tipe pemain yang membuat tim menjadi lebih baik. Segalanya dia berikan untuk kepentingan tim. Dan itulah alasan mengapa dia dipercaya menjadi salah satu wakil kapten Real Madrid saat ini. Dan di masa depan, bukan tidak mungkin dia akan menjadi kapten utama. Federico Valverde bukan pemain paling glamor. Dia bukan pemain paling sering disorot media. Namun, tanpa dirinya, Real Madrid bukanlah tim yang sama. Dia adalah mesin yang tidak pernah berhenti. Dia adalah denyut nadi permainan. Dia adalah masa depan Los Blancos. Dari Montevideo hingga Santiago Bernabeu, Federico Valverde telah membuktikan satu hal: kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil.